Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Analisis Data Epidemiologi. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dilimpahkan kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya Asri, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi pengenalan FI-Info dan pembuatan template kuesioner elektronik menggunakan FI-Info. Sebelum itu, sedikit penjelasan yang akan saya berikan mengenai apa itu FI-Info. FI-Info sendiri merupakan salah satu software yang open source yang khusus didesain untuk bidang kesehatan, khususnya membantu dalam investigasi dan analisis data terkait kejadian luar biasa. FI-Info juga berguna dalam menyiapkan database surveillance dan analisa data surveillance epidemiologi. Software ini sangat bermanfaat sekali bagi para epidemiolog maupun tenaga kesehatan lainnya, di mana biasanya mereka menggunakannya untuk mengumpulkan data untuk survei, pembuatan template kuesioner elektronik maupun untuk entry atau input data dan analisis data epidemiologi lainnya. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait 6 menu utama pada FI-Info. Yang pertama ada menu Create Forms, di mana menu ini kita gunakan untuk membuat template kuesioner elektronik. Berikutnya ada menu Enter Data. Menu ini kita gunakan saat teman-teman mau menginput atau mengentry data kuesioner atau data survei teman-teman nanti. Setelah itu ada Create Maps, fungsinya untuk memvisualisasi data penyakit menggunakan maps atau shapefile. Selanjutnya ada StatCall. StatCall ini kalkulatornya FI-Info, biasanya digunakan untuk perhitungan sampel size, power, dan lainnya. Berikutnya ada menu Classic. Classic ini digunakan untuk melakukan cleaning data, transformasi data, hingga analisis data bivariat maupun multivariat pada FI-Info. Dan menu yang terakhir ada Visual Dashboard. Fungsinya untuk menyajikan hasil data teman-teman secara visual lewat grafik, diagram, maupun tabel. Nah, sekarang kita akan membuat template kuesioner elektronik pada FI-Info pada menu Create Forms. Create Forms-nya silahkan diklik. Nah, kalau sudah diklik, nanti akan muncul tampilan form designer seperti ini. Nah, langsung saja kita klik New Project untuk memulai lembar kerja yang baru pada FI-Info. Nah, name-nya di sini kotak dialognya sudah muncul. Untuk name-nya kita isi E. coli. Location-nya itu tergantung teman-teman nanti mau menempatkan template atau kuesioner teman-teman ini di mana ya. Terus ini ada kotak deskripsi, bisa diisi juga kalau mau. Terus data repositorinya Microsoft Access 2002-2003 tidak perlu diubah lagi. Nah, di sini ada form name-nya, teman-teman kembali isi E. coli. Catatan untuk maksud saya form name itu tidak boleh ada spasi ataupun angka atau simbol huruf angka atau simbol tertentu ya. Jadi ditulis saja seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal di OK. Nah, ini kita ya saja karena itu tadi atau sebelumnya saya sudah pernah membuat dokumen dengan nama yang sama ya, makanya muncul peringatan tadi. Kita tunggu sampai lembar kerja FI-Info-nya muncul. Nanti sudah oke, masih loading ya teman-teman. Nah, sudah mulai opening page. Nah, di sini sudah terbuka. Di sini ada project explorer-nya, ada macam-macam. Ini ada nama form name kita tadi E. coli, ada page 1 halaman pertama dari form kita. Terus ada field inilah yang nanti akan menjadi kata kunci teman-teman untuk membuat template kuesioner pada FI-Info. Ada, nah banyak ini fieldnya, ada label, text, dan lain-lainnya. Nah, kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat template kuesioner pada FI-Info sesuai dengan tabel yang ada di modul teman-teman itu, yang tabel 1 untuk ringkasan formulir kejadian luar biasa E. coli ya. Yang pertama sekali itu kita mulai dari jenis field untuk label atau title-nya. Jadi nanti cara penggunaannya itu kurang lebih sama seperti Corel Draw.
teman-teman klik fields-nya, double klik, atau teman-teman bisa melakukan drag ke lembar kerjanya. Nah, di double klik juga bisa. Label title-nya kita akan memasukkan seperti yang ada di tabel, adalah E. coli outbreak form. Field name-nya diklik. Nah, di sini teman-teman di font ini bisa atur pengaturan lainnya seperti ukuran font, ukuran fontnya, jenis fontnya, segala macam bisa diatur di sini. Kita pakai yang biasa saja ya, Times New Roman, terus bold. Nah, terus di buku itu di tabel ukurannya itu 24 ya. Kita klik 24, terus kita oke kan. Kalau sudah tinggal diklik oke. Nah, dia akan muncul. Teman-teman bisa atur posisinya. Nah, sudah untuk label atau title. Berikutnya kita akan membuat field case ID menggunakan field number ya. Case ID itu ID responden, jadi kita pakai number, bisa di double klik numbernya. Nah, kita isi nama fieldnya dengan case ID, field name-nya diklik, terus pattern-nya bisa diisi 3. Pattern itu pola, jadi kalau kita pilih 3 di sini berarti kita akan melakukan jumlah responden kita itu sampai ratusan ya. Nah, kalau kita sampai maksimal itu 999, dari 1 sampai 999. Begitu sebaliknya aturannya. Ini agak mirip sama field atau maksud saya ini agak mirip sama aplikasi Epidata saat teman-teman berikan hashtag, itu kurang lebih seperti itu fungsinya. Kalau sudah tinggal diokekan saja, nanti akan muncul. Nah, ini sudah muncul, tinggal di drag, diatur di posisi yang baik. Nah, sudah untuk case ID. Lanjut ke field date of interview menggunakan field date or time. Silakan di double klik date or time-nya, diisi nama fieldnya tadi date of interview atau tanggal wawancara teman-teman. Tanggal teman-teman mengambil data maksud saya. Terus field name-nya diklik, lalu klik OK. Sudah muncul date of interview-nya, diatur di posisi yang baik. Nah, kalau sudah, lanjut ke field selanjutnya. Di sini ada field group, di mana isinya itu nama fieldnya adalah demographic information atau informasi kependudukan. Jadi kita pilih field group, double klik atau drag itu senyamannya teman-teman nanti ya, menggunakan yang mana. Oke, sudah. Tadi nama fieldnya demographic information. Field name-nya diklik terus oke. Nah, nanti dia akan muncul area groupingnya, teman-teman bisa memperbesarnya. Nanti silakan diatur ya biar lebih rapi. Nah, demographic information ini di dalamnya ada field lainnya, kelompok field di demographic information. Yang pertama itu ada nama ya. Tentu teman-teman perlu masukkan nama responden di sini, di mana kita akan menggunakan field text. Nah, kita akan menuliskan first name. Field name-nya diklik. Di sini ada maximum number of character. Teman-teman mau masukin jumlah karakter maksimal untuk first name itu berapa terserah, bisa diatur di sini. Saya tidak akan masukkan jumlah maksimum, langsung saya okekan saja. Nah, sudah muncul. Nah, berikutnya ada last name, masih sama, kita masih menggunakan field text juga. Last name, terus oke. Terus silakan di drag Nah, sudah untuk last name.
Berikutnya ada address, kita perlu memasukkan alamat di sini. Address. Terus oke. Tinggal diatur posisi addressnya di mana. Oke, sudah. Lanjut ke berikutnya. Di sini ada field jenis kelamin. Teman-teman bisa menggunakan field yang berbeda ya. Kalau tadi kita masih menggunakan text number dan group, kita akan menggunakan field legal value. Legal value di double klik. Nah, kita isi seks atau jenis kelamin. Nah, untuk pilihan optionnya bisa diklik di sini di data source. Pilih create new. Oke, di sini masih loading. Mohon maaf teman-teman. Nah, sudah muncul. Kita isi yang pertama itu laki-laki. Berikutnya perempuan. Nah, kalau sudah tinggal di oke-kan saja. Terus oke. Ini fill untuk seksnya digeser. Berikutnya ada date or time untuk date of birth, terus number, age. Nanti teman-teman bisa memasukkan sendiri ya, sama seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Yang belum ada di sini yang mana nih? Oh, yang saya akan coba masukkan yang field yang isian untuk region ya, menggunakan field option. Region atau wilayah. Di sini keterangannya kita akan memberikan region ini opsinya 1 2 3 4 5 opsi. Nah, option definitionnya bisa diatur di number of choice ini dibuat jadi 5. Yang pertama ada Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan terakhir Gunung Kidul. Nah, kalau sudah diokekan saja. Nah, ini dia untuk region. Nah, itu regionnya sudah muncul. Nah, region sudah. Berikutnya yang belum itu yang field command bottom. Di sini saya besarin dulu ya, ternyata masih belum, enggak terlalu muat. Command button itu untuk koordinat wilayah. Kita klik field command button. Kita isi dengan get coordinate. Oke, get koordinatnya sudah dapat. Sudah. Langsung untuk latitude or longitude-nya bisa diisi dengan menggunakan field number. Latitude, berikutnya ada longitude. Masih field yang sama menggunakan number. Oke, sudah. Field name-nya terus oke. Nah, kurang lebih ini untuk yang grouping demographic information. Nanti teman-teman bisa lengkapi lagi ya, di bawahnya masih banyak, itu masih ada isian untuk pekerjaan. Terus tadi juga saya skip yang bagian umur, tanggal lahir. Silahkan nanti pada saat praktik mandiri teman-teman lengkapi sendiri. Oke, sudah. Kita berlanjut ke grouping berikutnya. Itu grouping yang symptoms and illness, tanda dan gejala. Kita bikin grouping lagi. Symptoms and illness.
Oke, diatur dulu biar rapi. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan field yes or no. Yang belum kita gunakan tadi ada yes or no. Kita isi di sini, berisi pertanyaan. Ternyata was the patient ill. Field name-nya diklik terus oke. Maaf, munculnya di ujungnya, bener kan? Bentar. Oke, was the patient ill sudah untuk field yes or no. Berikutnya field untuk symptom onset date, onset week, dan duration of symptomnya teman-teman bisa isi sendiri. Nanti kita ke yang field check box. Di sini saya akan contohkan check box, yaitu tanda dan gejala ya, sakit kepala, headache. Field name-nya jangan lupa diklik terus di oke. Dia munculnya di bawah banget, dia muncul di atas. Nah, sudah headache. Berikutnya tanda dan gejala lainnya, misalnya fever, terus nah ini fever. Nah, kurang lebih seperti ini untuk yang field check box. Teman-teman bisa lengkapi sendiri untuk gejala lainnya nanti. Berikutnya ada yes or no lagi, ada pertanyaan lagi, baru ada tanggal kunjungan dokter itu dengan field date, terus yes or no, diselesaikan. Pokoknya untuk yang grouping symptom and illness ini nanti saat teman-teman melakukan praktik mandiri. Nah, sekarang kita berlanjut kepada template yang ada di lembar kedua kuesioner. Nah, ini kan kita baru punya satu lembar kerja. Gimana caranya untuk menambahkan lembar kerja? Teman-teman bisa klik pack 1 di sini, diklik kanan. Lalu klik insert pack. Tulis namanya pack 2. Kalau sudah di-okekan. Nah, sudah muncul lembar kerja pack 2-nya, di mana di lembar kerja pack 2 ini kita akan grouping lagi. Yang pertama itu makanan yang pernah dimakan responden apa saja. Food eaten. Di field name terus oke. Food eaten-nya saya akan contohkan. Yang pertama ada checkbox untuk makanan-makanan yang pernah mereka responden makan nanti, maksudnya. Maaf, sorry. meal. Oke. Berikutnya ini contohnya salah satunya mix. Terus ada strawberry. Sudah, terus di oke kalau sudah. Next, nanti diselesaikan ya untuk yang lainnya. Teman-teman bisa coba sendiri mengingat keterbatasan waktu yang saya miliki di sini. Nah, berikutnya ada field text, itu berisi pertanyaan di mana kurang lebihnya di mana teman-teman maksud saya di mana responden mendapatkan atau memperoleh bahan makanan atau minuman yang mereka makan atau mereka konsumsi selama kurang lebih 10 hari sebelum mereka menunjukkan gejala sakit. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti bisa diisi, tadi ada teks yaitu. Nanti di field text-nya dibuat di yang grouping untuk food eaten-nya ini. Lanjut kita ke grouping yang terakhir, itu untuk hasil lab testing and result. Responden lab testing and result. File name-nya diklik terus oke. Udah muncul. Nah,
Di situ ada pertama field yes or no yang isinya tentang pertanyaan. Apakah sampel sudah dikultur ya? Stool sample submitted for enteric culture. File name-nya diklik terus oke. Berikutnya ada kita memakai field date juga karena ada collection date, itu tanggal pengumpulan sampelnya, collection date. Oke. Baru juga ada yes or no lagi terkait pertanyaan apakah sampel diisolasi atau tidak. Ada field type, hasil lab resultnya hasil lab atau lab resultnya bagaimana. Jadi silakan nanti teman-teman kurang lebih bisa melengkapi sendiri ya, diselesaikan secara keseluruhan tabel yang ada, tabel 1 itu yang ada di tabel 1, ringkasan terkait formulir yang harus teman-teman lengkapi untuk E. coli outbreak from ini. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya apalagi? Teman-teman bisa langsung menyimpan hasil project teman-teman ini. Menyimpan hasil project teman-teman ini ya sudah, tapi maaf, maksud saya tadi di awal teman-teman sudah menyimpannya, jadi ini sudah auto ke save di location yang teman-teman pilih di awal tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya baru teman-teman akan diajarkan bagaimana melakukan coding dan checking pada FIinfo, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penjelasan terkait pengenalan FIinfo dan sedikit penjelasan terkait bagaimana cara membuat template kuesioner pada FIinfo, saya rasa cukup sekian. Apabila nanti teman-teman memiliki pertanyaan lanjutan, teman-teman bisa menghubungi asisten atau dosen. Saya mewakili asisten lainnya dan dosen praktikum analisis data epidemiologi. Mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak terdapat penyampaian yang kurang. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu di praktikum selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.